otak agar tetap awet muda otaknya. Nah, dalam ilmu otak tuh disebut neuron. Nah, neuron ini tuh seperti telur ikan. Mungkin kalau telur ikan tuh ada 1000 telur. Nah, kalau otak kita itu kalau perempuan 1,2 dan lelaki 1,4 kilo itu tersimpan 100 miliar neuron. Betapa kuasanya Allah gitu ya. Yang dimana otak kecil cuman beratnya 1,4 atau 1,2 itu ada 100 miliar neuron. Nah, ketika kita umur 50 sampai 60 tahun itu neuron kita akan berguguran sampai 60 atau 70 miliar neuron. Dampaknya seperti apa kalau neuron itu berada dalam 50 miliar atau 60 miliar neuron? Sering kita jumpai para orang tua, para sepuh ya, ketika mereka tua itu ada yang pikun. Terus, mohon maaf, basic dasar kehidupan tuh lupa, seperti suka di celana, kencing di mana saja gitu, makan sembarangan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena neuron mereka berguguran. Makanya kita harus menjaga neuron kita agar tidak di masa tua kita tidak pikun. Nah, gimana cara menjaganya? Yang pertama itu jaga jam tidur. Nah, kita masuk ke gelombang otak. Gelombang otak ada 4. Yang pertama beta, gelombang beta. Gelombang beta itu artinya gelombang siaga. Nah, gelombang beta ini digunakan manusia pada pagi sampai sore. Nah, ketika sore itu jam 5 sampai jam 9 masuk gelombang alfa. Gelombang alfa ini artinya gelombang relax, santai, enjoy. Makanya di gelombang alfa ini kita jangan melakukan aktivitas yang berat. Jangan melakukan pikiran yang berat gitu. Jangan marah-marah di jam 5 sampai jam 9. Tapi bukan artinya di selain jam itu kita boleh marah-marah. Tidak, tapi itu dampaknya efeknya akan lebih parah gitu. Kalau dari jam 5 sampai jam 9 malam itu marah-marah, efeknya akan lebih parah. Nah, pada jam 5 sampai jam 9 juga kan itu masuk gelombang alfa ya. Gelombang rileks. Nah, belajar itu jangan sampai yang mengasah otak seperti pelajaran matematika, kimia, fisika. Nah, itu hati-hati karena akan berpengaruh kepada otak kita. Ketika otak kita sudah botak, kita pernah merasakan mungkin ya, otak kita sudah capek, lelah. Nah, itu jangan dipaksakan teman-teman. Itu bahaya. Ketika masuk ke gelombang alfa juga, maka sebaiknya kita santai, rileks ya. Kalau yang udah berkeluarga mungkin berbincang-bincang santai sama anak, sama istri. Nah, masuk ke gelombang yang ketiga, gelombang theta. Apa itu gelombang theta? Gelombang theta adalah gelombang di mana kita nundutan, lulunguh gitunya. Nah, pada gelombang ini teman-teman ada ilmunya. Ketika kita sudah setengah sadar, setengah tidur, maka kita ucapkan, misalkan kita jam setengah 10 atau jam 10 mau tidur. Nah, maka ucapkan ketika kita mau tidur, yang pertama berdoa, terus meminta kepada Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 3. Itu ucapkan minimal 3 kali. Yang pertama, apa efeknya? Nanti kita akan bangun di jam 2 atau jam 3. Itu karena pertamanya karena Allah. Tapi yang kedua itu menurut penelitian karena ketika kita mengucapkan hal yang bersama 3 kali berturut-turut, maka hormon atau tubuh atau sel kita akan merespon apa yang kita ucapkan. Nah, makanya hati-hati teman-teman, ketika kita sering mengucapkan hal yang sama berturut-turut, maka itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita itu menguasai kita 70-65%. Sisanya itu alam bawah sadar kita gitu. Jadi alam bawah sadar kita menguasai kita selama 70%. Nah, kita masuk ke gelombang yang keempat, yaitu gelombang delta. Apa itu gelombang delta? Gelombang saat kita nyenyak tidur. Jadi maka yang pertama itu hormati jam tidur atau jaga jam tidur teman-teman. Makanya apalagi kita di pondok ya punten, ketika kita emang udah ada waktunya jadwalnya tidur, maka itu jagalah kedisiplinan tidur kita, karena itu akan berpengaruh pada otak kita, pada neuron kita. Nah, masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah keluarkan unek-unek. Nah, apa dampaknya ketika kita mempunyai unek-unek tidak dikeluarkan? Dampaknya itu akan berdampak kepada tubuh kita, ke organ yang lainnya. Contoh, ketika kita mempunyai unek-unek dan tidak dikeluarkan, itu akan berpengaruh pada hormon kita. Yang pertama itu akan ada sebagian orang yang ketika mempunyai unek-unek tidak dikeluarkan, maka akan tumbuh jerawat. Nafsu makan berkurang atau nafsu makannya berlebihan, terus insomnia. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara unek-unek tidak dikeluarkan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah di Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Salah satunya istighfar di sepertiga malam. Curhat kepada Allah di sepertiga malam.
ya Allah saya mempunyai masalah ini keluarkanlah pada Allah. Nah ketika kita mau bercerita kepada manusia, kepada orang, maka hati-hati teman-teman, karena tidak semua teman kita, tidak semua orang itu bisa menjaga rahasia. Terus ada juga solusinya menulis diary. Mungkin suatu saat nanti dari itu akan berfungsi, akan berpengaruh untuk di kehidupan kita. Seperti misalkan ini bagus nih, tulisan ini bisa jadiin buku. Itu salah satu, dan kita hikmahnya apa? Manfaatnya kita belajar menulis diary. Terus curhat ke VN, voice note gitu. Ya kita ngebacot aja gitu di voice note. Kenapa? Atau enggak ngomong sama boneka. Kalau kita nggak punya orang yang dipercaya untuk cerita, maka ceritalah ke boneka. Kenapa? Yang penting unek-unek kita keluar, teman-teman. Karena itu jadi beban hidup kita ketika unek-unek tidak dikeluarkan gitu ya. Nah terus yang ketiga itu adalah belajar. Ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang menghafal ya teman-teman, maka hati-hati teman-teman. Ketika kita sudah merasakan kejenuhan, bosan gitu, capek, otak udah susah nangkep, maka istirahatlah barangkali ya 5 atau 10 menit lah untuk santai dulu gitu. Tiduran, ngelamun, zikir, tafakur, santaikan otak dulu. Jangan terus dipaksain ketika kita misalkan menghafal, udah capek pisannya, udah butek, udah diam dulu, lihat atap lah, zikir, astagfirullah gitu, atau enggak ngobrol santai, tapi jangan sampai kebablasan ya 5-10 menit lah. Ketika kita udah merasa santai, relax, kayaknya udah siap lagi nih otak menampung hafalan kita, langsung gas lagi gitu teman-teman, jangan sampai terbuang sia-sia. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah mendengar suara-suara yang kita sukai. Tentunya itu murotal. Ketika kita itu melakukan aktivitas yang berturut-turut, maka akan menemukan kebosanan. Maka kita bisa berpaling kepada yang lain yang sama-sama baik. Mungkin derajatnya lebih rendah, yaitu mendengarkan nasyid misalkan ya, salawat. Tapi bosan juga misalkan ya bolehlah lagu gitu ya, sekali-kali lagu. Tapi ingat teman-teman, ketika kita mendengarkan lagu itu cek lagi liriknya. Jangan sampai kita mendengarkan lagu yang liriknya tuh galau berlarut-larut gitu, yang aduh ribu pisan itu galaunya, karena itu akan masuk ke dalam psikolog kita gitu. Ketika kita mendengarkan lagu yang berlarut-larut, yang aduh rasanya pengen bunuh diri gitu kalau dengerin lagu itu teh. Nah itu hati-hati teman-teman, karena ketika kita mendengarkan lagu yang seperti itu, maka hidup kita akan leles gitu, nggak ada gairah gitu mungkin ya. Nah itu hati-hati. Jadi kalau mendengarkan musik gitu ya, jadi mendengarkanlah musik yang membuat kita senang, yang membuat kita happy, yang membangkitkan semangat kita lagi. Jangan sampai ketika kita lagi futur, lagi galau, dengerin lagu yang galau ya, nama galau gitu. Nah kalau saya itu lagi futur itu suka sepi, pengennya sepi, enjoy gitu. Makanya setiap jam 5 itu di atas gitu, lihat yang hijau-hijau. Nah itu akan hijau, daun-daun gitu, lihat pemandangan, lihat gunung gitu ya. Makanya itu akan berpengaruh kepada otak kita akan kembali fresh lagi ya. Makanya hati-hati teman-teman ketika kita mendengarkan lagu.